Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurhaiti Namira, akan mempresentasikan hasil scoping review saya yang membahas tentang dampak polusi udara akibat perubahan iklim terhadap kesehatan pernafasan. Perubahan iklim menyebabkan cuaca berubah, suhu meningkat dan kejadian ekstrim seperti kebakaran hutan dan gelombang panas sering terjadi. Hal ini membuat polusi udara seperti debu halus dan ozon menjadi lebih banyak karena polutan lebih lambat hilang dari udara kita. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyakit pernafasan meningkat, terutama di daerah dengan banyak polusi dan pada orang-orang yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang sudah memiliki penyakit pernafasan. Kita perlu memahami lebih dalam hubungan antara polusi udara dan perubahan iklim untuk melindungi kesehatan kita. Oleh karena itu, diperlukan scoping review untuk memetakan dan mensintesis bukti ilmiah yang ada, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Tujuan dari melakukan scoping review adalah untuk menelusuri dan mengatur informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang bagaimana polusi udara diperparah oleh perubahan iklim, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan pernafasan. Selain itu, mengidentifikasi kelompok-kelompok yang paling terpengaruh oleh polusi udara akibat perubahan iklim. Misalnya, anak-anak, lansia, dan orang-orang dengan kondisi pernafasan kronis. Metode dalam scoping review ini menggunakan kerangka kerja dari Arkse dan O'Malley. Kerangka ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, identifikasi pertanyaan penelitian. Yang kedua, identifikasi studi yang relevan. Yang ketiga, pemilihan studi. Yang keempat, pemetaan data. Yang kelima, pengumpulan, peringkasan, dan pelaporan hasil. Selanjutnya, pencarian literatur dilakukan menggunakan beberapa basis data elektronik, termasuk Google Scholar dan PubMed. Untuk melihat keyword pencariannya dapat men-scan barcode yang tertera berikut ini. Dalam proses pemilihan studi dilakukan dalam 2 tahap. Pertama adalah penyaringan judul dan abstrak untuk mengidentifikasi studi yang relevan. Kedua adalah meninjau full text untuk studi yang telah disaring, guna memastikan kecocokan dengan kriteria inklusi. Proses pemilihan studi menggunakan Publish or Perish dan Ryan AI. Selanjutnya dilakukan pemetaan data dan analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk memahami cakupan penelitian yang ada terkait dengan topik dampak perubahan iklim terhadap kesehatan pernafasan. Berikut ini adalah kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini. Dalam populasi dipilih studi yang melibatkan manusia. Jika populasinya hewan dan lainnya, maka akan dikeluarkan. Terkait kriteria paparan, studi yang tidak secara spesifik meneliti polusi udara atau perubahan iklim sebagai faktor utama, maka akan dikeluarkan. Untuk kriteria outcome-nya, kita memilih studi yang mengevaluasi dampak polusi udara dan perubahan iklim pada kesehatan pernafasan. Dari kriteria jenis studinya, artikel berupa opini, editorial, komentar, abstrak konferensi, atau publikasi yang non-peer review akan dikeluarkan. Terkait waktu, hanya akan dipilih artikel yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir, berbahasa Inggris, dan free full text. Berikut ini adalah prisma flowchart dalam penelitian ini. Pertama-tama dilakukan identifikasi melalui pencarian database. 100 dari Google Scholar yang diidentifikasi menggunakan Publish or Perish, dan 197 dari website PubMed. Setelah itu ditemukan sebanyak 24 artikel yang terduplikasi, sehingga terdapat 276 artikel yang akan di-screening. Dari artikel tersebut dikeluarkan sebanyak 269 artikel dengan berbagai pertimbangan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah dibuat sebelumnya. Akhirnya, setelah proses screening, maka ditentukan 7 artikel yang akan diulas lebih lanjut dalam scoping review ini. Dalam tabel ini, kita melihat berbagai studi yang mengkaji dampak polutan tertentu terhadap kelompok populasi yang rentan dan hubungannya dengan perubahan iklim. Misalnya, studi pertama menunjukkan bahwa PM2,5 dan ozon berdampak signifikan pada lansia dan individu dengan PPOK. Kondisi ini memburuk karena fluktuasi suhu dan perubahan pola cuaca. Sedangkan, studi kedua menemukan bahwa ozon menyebabkan gangguan pernafasan dan masalah kardiovaskuler, terutama pada anak-anak dan lansia, yang diperparah oleh peningkatan konsentrasi ozon akibat pemanasan global. Studi lain juga menyoroti bahwa
Polutan seperti nitrogen oksid, sulfur oksid, dan partikulat matter menyebabkan masalah kesehatan yang serius di daerah urban, khususnya pada anak-anak, dan situasi ini diperparah oleh polusi yang lebih tinggi akibat perubahan iklim. Secara keseluruhan, data menunjukkan peningkatan masalah kesehatan terkait dengan peningkatan polutan yang diakibatkan oleh perubahan iklim dibuktikan pada dampak yang sangat nyata pada kelompok-kelompok yang rentan seperti anak-anak dan lansia. Keterbatasan yang diidentifikasi dalam scoping review ini yang pertama yakni variabilitas metodologi, di mana perbedaan dalam desain penelitian, ukuran sampel, dan teknik pengukuran membuat sulit untuk membandingkan hasil penelitian secara langsung. Yang kedua yakni keterbatasan geografis, di mana fokus pada lokasi tertentu atau area perkotaan membatasi pemahaman tentang dampak polusi udara dalam konteks geografis yang beragam. Yang ketiga, data longitudinal terbatas. Terdapat kekurangan studi yang melacak efek jangka panjang dari polusi udara dan perubahan iklim terhadap kesehatan. Yang keempat, fokus pada polutan tertentu. Review ini terutama menangani polutan tertentu seperti partikulat matter 2,5 dan ozon, mengabaikan polutan lain seperti karbon monoksida dan sulfur dioksida. Dan yang terakhir yakni adanya pengabaian faktor lain di mana artikel-artikel tersebut tidak cukup mempertimbangkan bagaimana faktor lingkungan lain seperti kelembaban dan suhu berinteraksi dengan polusi udara untuk mempengaruhi hasil kesehatan. Berikut adalah beberapa implikasi penting dan saran untuk penelitian serta praktik. Yang pertama, melakukan studi berkelanjutan di berbagai tempat, di mana penting untuk melakukan ini di berbagai wilayah untuk mengerti bagaimana polusi udara dan perubahan iklim mempengaruhi kesehatan. Selanjutnya, perlu ada penelitian yang mempelajari bagaimana polutan seperti asap dan debu berinteraksi dengan faktor-faktor seperti kelembaban udara dan suhu untuk melihat efeknya terhadap kesehatan. Kemudian selanjutnya, penting untuk melihat dampak polusi dan perubahan iklim pada kelompok seperti anak-anak dan orang tua yang lebih rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi. Selanjutnya, hasil penelitian ini bisa membantu membuat aturan yang lebih ketat tentang polusi udara dan perubahan iklim, sehingga bisa mengurangi polusi yang berbahaya. Dan yang terakhir, menggunakan informasi dari review ini untuk program pendidikan yang membantu masyarakat memahami bahaya polusi udara dan pentingnya mengurangi efek perubahan iklim. Sebagai kesimpulan, penelitian yang ditelaah menunjukkan bahwa polusi udara yang diperparah oleh perubahan iklim sangat berdampak pada kesehatan, terutama pada anak-anak, lansia dan orang dengan penyakit pernafasan seperti asma dan PPOK. Polutan seperti debu halus, ozon, dan gas nitrogen oksida adalah penyebab utama berbagai masalah kesehatan, mulai dari infeksi ringan hingga kondisi kronis. Daerah perkotaan cenderung lebih terpengaruh karena memiliki tingkat polusi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan kebijakan kesehatan masyarakat yang efektif dan melakukan pengelolaan kualitas udara yang baik untuk melindungi mereka yang paling rentan dari dampak buruk polusi udara dan perubahan iklim. Demikian presentasi saya, semoga presentasi ini memberikan wawasan baru dan memotivasi kita untuk berkontribusi pada upaya global dan lokal dalam mengatasi masalah perubahan iklim. Saya Nurhayati Namirah mengucapkan terima kasih.